Selamat datang di Ruang Kripto di mana kita bakal ngobrolin hal-hal yang berbau blockchain, cryptocurrency, NFT dan lain-lain bersama aku, host Alia Mirza. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Dewa Praksindo. Halo. Hai. Nah, si ganteng ini bakal ngomongin NFT nih bareng sama kita. Wah, seru banget nih, apalagi ada fenomena Gozali nih kemarin Mas, yang bikin orang-orang tuh jadi penasaran sebenarnya NFT itu apa sih? Apa sih Mas? Oke, boleh dong Mas langsung aja di-share. NFT itu apa? Jadi simpelnya itu NFT adalah kayak semacam kripto tapi dia aset digital yang tidak bisa dilipat gandakan. Artinya ketika kita punya aset digital NFT ini itu hanya milik kita seorang. Jadi hanya ada satu-satunya di dunia gitu ya? Betul. Jadi NFT itu singkatan dari non fungible token. Kebalikan dari fungible token. Kalau fungible token itu kayak token-token micin yang lainnya, itu kan bisa kita beli koin tersebut atau token tersebut, orang lain bisa beli yang sama. NFT enggak. Jadi ketika kita beli satu aset digital ini, ya itu hanya untuk kita seorang. Berarti itu artinya juga untuk satu aset digital ini tidak bisa diperjualbelikan di tempat yang lain. Jadi hanya bisa misalnya di-upload. Jadi kita milih nih salah satu di marketplace. Nah, jadi cuma bisa di situ doang. Nggak bisa kita juga, ya ibaratnya kita kayak jualan di Shopee, di Tokopedia gitu kan, barangnya sama tapi dijual di multi platform. Nah, kalau NFT itu? Nah, jadi betul banget kalau kita analogikan dengan marketplace, NFT itu ada di berbeda-beda jaringan atau blockchain. Contoh ada Tokopedia, ada Shopee. Tokopedia dan Shopee ini bisa diibaratkan adalah blockchainnya. Jadi kalau kita beli NFT di blockchain Tokopedia, ya kita cuma bisa jual beli di Tokopedia, nggak bisa kita jual ke Shopee dan sebaliknya gitu. Jadi masing-masing blockchain tuh punya batasan yang berbeda-beda. Kita beli NFT di Ethereum, ya kita bisa jual beli di marketplace yang menggunakan jaringan Ethereum. Kita beli NFT di jaringan Solana, kita hanya bisa jual beli di NFT marketplace jaringan Solana. Gitu. Baik. Nah, terus sekarang juga kan ibaratnya marketplace tuh ada banyak sekali ya Mas ya. Mulai dari toko kripto aja bikin sih namanya Toko Mall, kemudian ada Super Rare, ada lagi OpenSea, terus juga dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira di antara semua itu apakah, jadi kalau gampangnya gini, kalau Shopee itu khusus untuk fashion. Jadi maksudnya yang audiensnya itu kebanyakan adalah baju-baju nih misalnya, ya kan. Tokopedia tuh lebih general gitu, atau teknologi gitu. Nah, ini kalau untuk marketplace NFT sendiri itu apakah dia punya spesialisasi masing-masing? Jadi misalnya nih kayak Super Rare tuh mungkin dia lebih laku tuh jualannya image misalnya, atau ya kan ada audio, ada video dan lain-lain. Nah, itu ada klasifikasinya sendiri-sendiri gitu nggak sih Mas? Kalau sejauh pengetahuanku sih, klasifikasi sesuai genre audio, gambar, video itu belum ada. Setauku dibedakan dari marketplace itu dibedakan antara dua, curated marketplace dan non curated. Jadi ada marketplace yang terkurasi, ada marketplace yang tidak dikurasi. Contoh marketplace yang tidak dikurasi artinya semua orang itu bisa jadi penjual. Semua orang bisa jadi creator di marketplace tersebut. Bisa jualan NFT-nya, bisa minting NFT-nya. Sedangkan NFT marketplace yang terkurasi itu adalah NFT biasanya centralized. Contoh kayak Nifty Gateway, terus Super Rare ya kalau nggak salah. Itu tuh terkurasi hanya kreator-kreator yang udah dikurasi oleh marketplace tersebut yang bisa jualan. Jadi udah ada kriterianya. Kamu kalau mau jualan di marketplace kami, kamu harus punya track record misalnya artis, desainer, atau selebriti dan sebagainya gitu. Terus juga misalnya udah punya track record untuk penjualan produknya, udah pernah terjual berapa segala gitu juga? Bisa. Tapi kalau untuk kayak di OpenSea itu bebas ya. Makanya setelah fenomena Gozali ini kita ngelihat ada yang orang jual foto gorengan, ya kan, foto KTP banget juga dijual di situ gitu kan, ya agak
ya gimana sih gitu. Belum lagi terus banyak ada yang foto nude juga tuh yang foto telanjang juga pada di share di situ, padahal begitu udah ke share itu kan nggak bisa dihapus ya Mas, atau gimana, bisa nggak? Jadi kalau kita upload di NFT marketplace tersebut, kreator tersebut NFT itu belum terjual, sebenarnya kreator tersebut bisa ngedelete. Oke. Jadi kalau NFT tersebut udah terjual, udah pindah ke wallet orang lain, itu tidak bisa dihapus dan selamanya pasti akan ada di karena udah dibeli sama orang karena ya. udah dibeli sama orang. Udah pindah tangan kepemilikan juga. Nah, kalau belum terjual misalnya masih di wallet kreatornya itu bisa di-delete sih. Oke, baik. Nah, terus untuk dari sekian banyak itu marketplace yang ada, tuh kira-kira misalnya aku nih punya karya nih, Mas, wes ya kan, semua kan mendadak jadi artis ya kan. Fenomena Ghazali itu membuat orang semuanya jadi lebih melek lah bagusnya. Cuman ya emang gak bagusnya terus kayak agak ngawur aja gitu semuanya di foto, di upload. Nah, terus kemudian kalau aku nih punya karya itu sebaiknya dari sisi ya ibaratnya aku masih seniman yang rada ngirit lah. Nah, itu marketplace mana yang Mas saranin untuk dicoba untuk yang awam gitu? Oke, kalau mungkin marketplace buat orang awam bisa di OpenSea. Tapi di OpenSea itu kan ada kayak 2 jaringan gitu. Kamu di kreator itu bisa minting. Minting istilahnya kita ngupload karya kita. Bisa milih di jaringan Ethereum atau Polygon. Oke. Nah, kalau orang awam itu sebaiknya di Polygon karena gratis biaya uploadnya. Kalau di Ethereum itu mahal banget biaya uploadnya. Bisa sampai ratusan dolar atau jutaan rupiah per gambar. Oh ya? Iya. Berarti tuh kita bayarnya per gambar, bukan kayak misalnya itu kayak uang masuk gitu kan, uang inilah uang jadi member gitu. Jadi kita bayar cuma sekali, terus kemudian untuk kita upload berikutnya tuh gak gratis ya Mas? Enggak, setahu saya minting itu ada gas fee-nya atau biaya transaksinya. Jadi per upload bayar. Itu juga tergantung dari padatnya jaringan Ethereum. Semakin padat jaringannya, semakin mahal biaya gas fee-nya. Oh oke. Tapi itu sama-sama. Jadi maksudnya berarti gini, kita ngomongin OpenSea ya. OpenSea kan sekarang yang memang kayak masyarakat Indonesia taunya OpenSea nih gara-gara si fenomena Ghazali. Nah, jadi kalau di OpenSea itu mau kita pilih yang jaringan Ethereum ataupun yang jaringan Polygon, itu tetap outputnya sama kan? Sama. Dia tidak membedakan. Terus kayak Ethereum tuh punya ibarat tuh kayak ruang sendiri yang Ethereum, terus yang pakai Matic yang sendiri gitu juga enggak kan? Enggak. Jadi sama, marketplace di OpenSea, gambarnya juga sama. Cuman bedanya nanti di orang transaksinya ya? Apa gimana? Logonya. Jadi logo? Ketika orang mau beli misalkan orang mau beli karya kita di OpenSea, itu pasti belinya pakai Ethereum atau ETH. Kalau jaringan kita di Polygon, ETH-nya tuh logo ETH-nya warnanya ungu. Jadi kalau karya kita di jaringan Ethereum warnanya hitam. Jadi orang bisa membedakan sih, buyer bisa tetap membedakan, oh ini jaringan Polygon, oh ini jaringan Ethereum gitu. Termasuk juga ada plusnya, kalau plus minusnya sih. Kalau buyer atau calon pembeli itu membeli dengan jaringan Polygon, itu mereka gas fee-nya juga murah. Kalau di Ethereum gas fee-nya bisa sangat mahal ya, sampai ratusan dolar. Bahkan gas fee untuk beli itu juga juga ada biayanya kan ya. Untuk beli pun juga ada biaya gas fee-nya atau transaksi fee-nya. Oke. Jadi ada plus minusnya. Minusnya kalau di jaringan Polygon meskipun murah masih banyak kekurangan dan potensial scam. Karena gratis. Gratis. Ya kan? Semua orang karena gratis potensi scammernya jadi banyak. Wah gratis nih, scammer pada ngupload aja gitu. Tapi sebenarnya kemungkinan itu scam itu adalah maksudnya orang itu mengupload yang bukan karyanya gitu maksudnya? Bisa. Jadi karya orang lain di copy paste diupload lagi gitu. Ada banyak seperti itu. Kayak contohnya NFT yang paling trending saat ini adalah Bored Ape Yacht Club. Itu banyak scam-scam yang diklik kanan, save, diupload ulang lagi. Namanya mirip-mirip dan bahkan cara lainnya, misalkan Bored Ape Yacht Club ini
fotonya menghadap ke kanan, sama dia di flip menghadap ke kiri. Oh, itu udah jadi kayak satu karya baru tuh. Satu karya baru itu. Nah, cuma di mirror, cuma di reflect doang gitu ya. Mau di flip aja, jadi kalau nyubi tuh bisa ketipu. Wah, ini bot app murah banget nih 1 ETH. Karena harga aslinya tuh sekarang minimal 100 ETH. Wow, pas ada buyer lihat, wah 1 ETH murah banget. Ternyata dibeli palsu. Gitu. Berarti jangan menyepelekan the power of monkey ya. Ini monkey yang satu ini memang mahal banget harganya. Oke. Wah, dan bahkan ngomongin board app ya klub. Kemarin tahu kalau pemain bola Neymar Junior itu habis beli 2 board app ya klub, kisaran satunya itu 400 ETH. Oke. Jadi dia ngeluarin 800 Ethereum. Wow. Sekitar berapa juta dolar gitu untuk 2 gambar doang. Padahal 2 gambar itu sebenarnya itu buat diapain sih Mas? NFT itu sebenarnya buat diapain gitu? Mau dipamerin juga. Kalau dipamerin berarti dijadiin avatar gitu ya? Iya. Di avatar profile picture gitu ya. Nah, terus kalau memang nggak mau dipamerin berarti cuma ya disimpan aja gitu kayak barang antik gitu ya. Cuman kita yang tahu. Nah, NFT itu sebenarnya ada kegunaannya masing-masing dan macam-macam utilitasnya ketika kita manfaatnya ketika kita memiliki NFT tersebut. Kalau kasusnya di board app Yacht Club, ketika kita mempunyai beli NFT-nya BC ini, yang pertama jelas flexing artinya pamer. Oke. Aku bisa punya barang mahal nih. Artis-artis kayak gitu. Kedua yang paling menarik adalah ketika kita punya NFT BC ini, kita bisa ikut private party di yacht, jadi kapal pesiar gitu. Nah, ketika private community atau private club ini di kapal pesiar itu yang datang tuh ya artis-artis, orang-orang kaya semua, berduit ya, high networking semua gitu. Jadi ada keuntungannya di situ sebenarnya. Networking ya, lebih ke networkingnya. Lebih ke networking gitu, betul. Oh, oke. Nah, terus berarti NFT itu tidak selalu ibaratnya kalau kita ngelihat kayak Mona Lisa gitu. Maksudnya karya seni yang tidak jadi apa-apa gitu ibaratnya. Tapi banyak NFT yang akhirnya bisa ada fungsionalnya juga. Ada fungsionalnya. Oke. Bahkan contoh ada, kalau tahu Gary V, seorang motivator di US yang terkenal. Dia punya project NFT-nya itu utilitasnya atau kegunaannya, dia bisa kayak makan bareng sama dia di close community gitu, masuk circle-nya dia, dinner di restorannya dia gitu. Nah, jadi bisa, karena Gary Vee adalah seorang motivator juga konsultan bisnis, otomatis ketika kita beli NFT-nya, kita bisa ketemu dia, kita bisa konsultasi sama dia, makan bareng sama dia, networking sama dia. Berarti kalau untuk kasus itu berarti fungsi NFT-nya itu kan sebenarnya kayak jadi tanda jadi member gitu kali ya. Nah, karena beli NFT terus aku menjadi member si Mas Gary ini gitu kan. Oke. Kenapa NFT itu viral dan trending, dan mungkin prediksi aku nih ke depan bakal lebih besar dari kripto. Karena NFT itu kayak bukti tanda kepemilikan seseorang. Karena pada hakikatnya manusia tuh pengen kayak belong to something. Kita tuh ingin masuk ke sebuah komunitas atau circle tertentu. Itu udah nalurinya manusia sih. Ketika kita bisa masuk ke circle orang-orang yang terkenal, orang-orang bisnis, CEO, kan keren banget. Jadi kita juga bisa ketemu mereka, konsultasi, dan juga bisa pamer nih. Gua nih, teman-teman gua, circle gua, bos-bos, artis-artis gitu. Tapi berarti harus ada modal dulu ya ini. Otomatis kalau kamu beli NFT receh ya ketemunya receh-receh. Receh, iya betul. Nggak bisa flexing, nggak bisa. Mau pamer ya, mungkin tipe monyet yang lain gitu nggak seharga board board app ya. Nah, board app Yacht Club itu kan emang sangat mahal banget. Bahkan Kylie Jenner aja itu pengen beli, kalau nggak salah dia mention, terus aku pengen beli ini ada yang warna pink-pink gitu tuh, terus ditolak kan sama malah dijadiin kayak bahan guyonan gitu lah. Jadi si board app Yacht Club ini ibaratnya kayak, iya ampun Kylie mau beli NFT gue. No. Jadi dia sampai segitunya gitu loh. Dan Justin Bieber kemarin juga beli, Mbak. 400 ETH. 1,5
$3 juta kalau nggak salah. Buset. Buat satu board app ya klub itu. Oke, apa kalian mampu? Amin. Saya sih copy paste aja ya, Gak beli. Iya. Oke, wah seru banget nih ngobrolin soal NFT. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih agak nggak kebayang ya caranya. Nah, ini Mas, sekarang kalau tadi kan caranya kita upload itu di OpenSea kan mungkin yang pokoknya pilih kalau yang Polygon itu berarti pakainya Matic enggak? Matic, atau ya, Matic. tetap pakai Matic juga kan? Matic. Oke, nah sekarang kalau kita mau beli itu otomatis kita harus punya koin antara Matic atau atau ETH dulu gitu. Gimana? Ya, ETH sih paling mayoritas kalau di OpenSea ETH, tapi bisa pakai Matic atau USDC. Jadi tergantung dari kreatornya itu unlock buyer itu bisa beli karyanya pakai apa. Oke. Tapi semuanya di unlock bisa juga? Bisa. Bisa Ethereum, Polygon, sama USDC. Oke. Rata-rata paling banyak sih di OpenSea ETH, Ethereum. Terus untuk walletnya sendiri, nah ini buat temen-temen, jadi kalian nggak bisa kalau mau beli tuh langsung pakai rupiah gitu. Aku modelnya mau transfer ke bank ini, nggak bisa ya, gengs. Ini tuh udah di jaringan blockchain di kripto, jadi kalian harus punya mata uang kriptonya juga. Nah, terus berarti kalau mau beli ya itu pilihannya antara pakai ETH atau pakai yang Matic itu ya, atau USDC itu tadi. USDC. Nah, kalau untuk walletnya nih, untuk bayarnya pakai apa? Jadi kalau di OpenSea, wallet yang aku sarankan itu namanya MetaMask. Jadi teman-teman misalkan pakai internetnya pakai Google Chrome atau yang lain, yang paling banyak sih Google Chrome, ke website OpenSea, terus install add-on Google Chrome namanya MetaMask. Nah itu wallet yang terintegrasi dengan browser Google Chrome. Teman-teman install, teman-teman setting gitu. Nah setelah itu teman-teman bisa beli kriptonya di exchange kayak Binance atau yang lainnya. Misalnya beli Ethereum. Ketika udah beli Ethereum tersebut di withdraw ke wallet MetaMask yang teman-teman punya gitu. Nah setelah itu baru deh kalau udah Ethereumnya udah ada di wallet MetaMask tadi, bisa teman-teman belanja. Oke. Nah jadi tuh step-stepnya kalian nggak bisa misalnya, aku pengen ikutan tren, tiba-tiba pengen ini gimana ya cara transfernya tuh nggak bisa. Jadi ada step-step yang harus dilakukan, mulai dari bikin walletnya dulu di MetaMask ya. Itu yang gambar logonya itu rubah apa sih? Iya rubah. Kayaknya rubah kan ya. Nah terus abis itu kalian mesti beli dulu mata uangnya, itu bisa lewat ya aplikasi kayak ada Binance, KuCoin dan lain-lain. Kemudian dari situ ditransfer lah ibaratnya ke walletnya, itu baru bisa dipakai buat mau jual atau mau beli. Nah mungkin nanti di podcast selanjutnya atau nanti kita bakal bikin video lanjutan untuk cara uploadnya juga mungkin perlu nih Mas, kita bikin step by stepnya dan juga cara untuk belinya step by step. Setuju nggak kayaknya nanti ya? Oke, ini follow up untuk next kita bikin video mungkin. Jadi teman-teman jangan lupa follow dan tonton video kita di sosial media, baik itu di Instagram di iCryptomedia, kemudian di YouTube juga. Nanti pokoknya simak deh, banyak banget informasi-informasi seputar NFT maupun juga perkriptoan bakal kita update. Dan gitu. podcast ini juga bisa didengar di Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast juga. Yes, betul sekali. Nah, oke nih, kalau gitu Mas Dewa, untuk tips and triknya untuk teman-teman yang pengen mungkin dari sisi pengen beli NFT dulu. Nah, kira-kira saran-sarannya apa? Kemudian mungkin cara pilih NFT gimana, Mas? Oke, good question. Jadi buat teman-teman yang pengen terjun ke NFT, yang pertama itu harus belajar tentang NFT yang dibeli atau riset NFT yang dibeli. Mulai dari mana risetnya? Pertama dari Twitter, karena Twitter adalah platform sosial media yang paling sering atau umum digunakan untuk proyek-proyek NFT. Kita lihat kira-kira Twitternya itu rame nggak nih followersnya, artinya demandnya banyak atau sedikit terhadap NFT tersebut. Kedua, teman-teman harus ini subjektif sih, kira-kira NFT tersebut artnya suka nggak sih gitu. Artnya keren nih gitu, aku suka nih gitu. Jadi tergantung taste masing-masing juga ya. Ada yang suka mungkin modelnya kayak visual 3D atau mungkin suka modelnya paintings. Nah itu preference masing-masing. Nah cuman kalau Bored Ape Yakinnya kan emang lagi boom banget gitu. Jadi ya mungkin semua orang jadi pengen punya, walaupun mereka mungkin nggak begitu suka dengan si icon monyet ini misalnya. Terus yang ketiga
bisa dari Discord-nya. Jadi ketika udah teman-teman tahu Twitternya, biasanya itu mereka punya Discord, komunitas Discord-nya. Teman-teman bisa join Discord-nya. Dari Discord tersebut kita bisa lihat jumlah member yang ada di project NFT tersebut ada berapa, banyak atau sepi. Kalau banyak berarti wah demandnya banyak nih, gede nih. Terus dilihat juga dari percakapan membernya, kira-kira komunitasnya engage nggak nih, rame nggak nih gitu, care nggak sih sama projectnya. Besar kemungkinan kalau Discordnya rame, care segala macem, itu bisa booming. Nah, jadi ada tiga langkah itu, dari Twitter, kedua dari artnya suka apa enggak, ketiga dari Discordnya. Oke. Berarti memang kuncinya karena ini kan di dunia perdigitalan, mungkin karena kita juga nggak pegang barangnya ya. Iya. Jadi untuk memeriksa background maupun juga aset-aset, bukan aset lebih ke aset digital sih. Jadi yaitu kayak sosial medianya, kemudian account tadi Discord ya berarti ya, mungkin Telegram juga. Nah itu kira-kira rame atau enggak, dilihat conversationnya juga nih teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar followers itu, soalnya bisa beli ya, bisa beli, tapi conversation tuh enggak gitu. Jadi kita lihat orang yang ngebicarain tentang NFT itu atau project itu tuh banyak atau enggak. Nah seperti itu. Oke, seru banget nih kita ngomongin NFT. Nah pokoknya buat teman-teman jangan lupa follow sekali lagi akun sosial media kita iCryptomedia. Cek aja deh, mau di TikTok, mau di Instagram, mau di YouTube, itu kita ada. Terus juga channel podcast kita bisa didengerin di Spotify, kemudian di Apple Podcast maupun juga di Google Podcast. Oke, thank you banget Mas Deba udah gabung. Kita ngobrolin NFT. Nah sampai jumpa di tentunya obrolan-obrolan kripto selanjutnya. Saya Alia Mirza pamit dulu, bye.